Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam kenal, saya Dimas Paruli dan saya seorang terapis dan juga salah satu instruktur di keilmuan Nabawadatala Raksa Jasad yang sekarang dikenal di Indonesia, yaitu adalah Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada rekan-rekan semuanya tentang apa sih itu profil dari Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad, di mana Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad ini sudah diakui oleh Indonesia menjadi mitra dari kementerian dalam bidang kesehatan tradisional, di mana sangat luar biasa Gusmus Raksa Jasad ini yang salah satu menjadi terapis muda dan terapis yang terus berjuang untuk menyehatkan Indonesia terutama. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi profil apa itu Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Dan juga saya akan menjelaskan sedikit sejarah, karena perlu kita ketahui bahwa nilai-nilai luhur itu harus dipertahankan dengan nilai sejarah yang sangat luar biasa. Oke, Perkumpulan Gusmus Raksa Jasad ini sekarang itu adalah didirikan oleh Buya Agus Muslim, seorang yang dari Sumedang, seorang yang sekarang berjuang bagaimana Gusmus Raksa Jasad ini bisa diakui oleh Indonesia bahkan dunia. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang sejarah keilmuan Gusmus Raksa Jasad ini. Jadi rekan-rekan semuanya, Raksa Jasad ini diambil dari satu kitab yang bernama Kitab Nabawadatala, di mana Kitab Nabawadatala ini adalah salah satu kitab yang punya nilai sejarah agung yang sekarang sudah diakui oleh negara dan mendapatkan sertifikat tak benda. Bagaimana kitab ini punya nilai sejarah yang tinggi. Dari generasi pertama ini diawali dari seorang yang bernama Maulana Malik Ibrahim, seorang dari Yasrib Madinah, di mana beliau menjalankan eksodus perjalanan dari Gujarat India, itu melakukan perjalanan keilmuan kemana? Kepada Baru Sumatera. Baru Sumatera itu adalah posisinya di Sumatera Barat. Dari situ perjalanan beliau akhirnya melanjutkan lagi perjalanan ke Gunung Padang. Dari Gunung Padang akhirnya beliau pada 641 Masehi melanjutkan perjalanan ke Salakanagara, di mana akhirnya di Salakanagara tersebut beliau mengajarkan tentang kitab yang bernama Hayatul Fatah ini, diajarkan kepada di Salakanagara ini kepada kerajaan tersebut bagaimana kita bisa mengabdi kepada Sang Maha Pencipta. Bagaimana kita menjadi abdi hidup untuk Sang Maha Pencipta. Saat itu di Salakanagara setelah dipelajari, setelah disampaikan keilmuan yang sangat luar biasa ini, akhirnya pada satu masa beliau bertemu dengan seseorang yang bernama Bratadewa, yaitu di hulu Sungai Citarum. Bratadewa ini yaitu adalah seseorang panglima perang, pensiunan panglima perang dari kerajaan Tarumanagara, di mana beliau adalah seorang yang sangat luar biasa yang berdiam diri di Citengah yang berada di Sumedang. Beliau mempunyai kitab yang bernama Kitab Sapta Daya Ing Raga Sampurna, atau yang sering dikenal oleh kita semuanya adalah Samapta, di mana Samapta ini adalah 7 kekuatan untuk mencapai kesempurnaan hidup. Luar biasa rekan-rekan. Kenapa beliau bisa bertemu di hulu Sungai Citarum? Karena pada masa itu terjadi wabah yang sangat luar biasa mengerikan, terjadi wabah yang sangat susah untuk dikendalikan, yang itu berdampak kepada semua orang, bahkan ke perekonomian. Saat itu Hayatul Fatah dan Kitab Samapta itu digabungkan untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan permasalahan wabah penyakit di hulu Sungai Citarum, di sekitaran hulu Sungai Citarum. Akhirnya dengan 2 orang yang sangat luar biasa ini, dan alhamdulillah atas izin Yang Maha Kuasa, hulu Sungai Citarum di sekitarannya itu yang kena wabah penyakit yang sangat luar biasa ini bisa terselesaikan. Sehingga bahkan perekonomian pada saat itu menjadi sangat baik sekali. Setelah beres menyelesaikan masalah di situ, akhirnya Bratadewa dan juga Syekh Maulana Malik Ibrahim melanjutkan perjalanan ke Sumedang. Oke, itu rekan-rekan semuanya adalah generasi awal
di mana generasi awal ini ada dua sosok yang sangat luar biasa yang berjasa, yaitu adalah yang pertama adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim yang membawa kitab Hayatul Fatah, yang kedua adalah Bratadewa 7 yang membawa kitab Sapta Daya Ingraga Sampurna, yang akhirnya digabungkanlah kedua kitab tersebut menjadi kitab Nabawadatala yang sekarang kita ketahui semuanya. Nabawadatala ini adalah berisi 3 hal rekan-rekan dari generasi awal ini, yaitu adalah yang pertama, ilmu katunggalan, ilmu yang berporos kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nata diri, nata negara. Yang ketiga adalah raksa jasad yang kita kenal sekarang, perkumpulan Gusmus Raksa Jasad. Itu adalah di generasi awal. Lalu kita masuk ke dalam generasi kedua, di mana ini juga ada 2 tokoh yang sangat luar biasa. Ya, di generasi kedua itu adalah oleh Eyang Aji Putih, di mana Eyang Aji Putih ini merevisi kembali Nabawadatala ini dan akhirnya menjadilah kitab atau ilmu yang bernama Buk Cipaku atau Babad Dharma Raja, di mana setelah direvisi oleh Eyang Aji Putih, lalu di generasi selanjutnya direvisi kembali oleh Prabu Tajimalela, di mana berubah lagi itu menjadi ilmu Kasumedang, yaitu Insun Medang, Insun Madang. Nah, ini rekan-rekan, itu adalah di generasi kedua. Generasi kedua itu adalah 2 tokoh yang sangat luar biasa, di mana berarti keilmuan ini turun-menurun diwariskan kepada orang-orang yang sangat luar biasa yang punya hak. Dan alhamdulillah dari setiap generasinya ini rekan-rekan, itu berdampak sangat luar biasa kepada masyarakat. Itu adalah generasi kedua. Selanjutnya, dari generasi selanjutnya ke generasi ketiga ini, bagaimana akhirnya ada seorang yang bernama Pangeran Kornel atau lebih dikenal Pangeran Kusumadinata, atau orang sering mengenal itu adalah Eyang Mekah, ya. Di mana beliau akhirnya dari beberapa perubahan dari kitab Nabawadatala menjadi Buk Cipaku dan juga menjadi ilmu Kasumedangan. Akhirnya pada saat generasi dipegang oleh Eyang Mekah ini dirubah kembali menjadi marwah yang awal, yaitu kitab Nabawadatala. Setelah dipelajari dan setelah diamalkan, dibesarkan kembali oleh Eyang Mekah ini, akhirnya diwariskan kembali kepada seorang tabib yang bernama Buyut Eleng. Dan selanjutnya dari Buyut Eleng ini yang sehingga menyebar ke dunia internasional, ke beberapa negara di luar sana. Akhirnya Buyut Eleng melanjutkan generasi selanjutnya, yaitu kepada Ki Madharo. Di mana Ki Madharo juga akhirnya melanjutkan, mewariskan keilmuan ini kepada seorang yang bernama Bapak Sutiarna, di mana beliau adalah seorang yang mendirikan Desa Cetengah dan menjadi kubu pertama di Desa Cetengah, orang yang sangat berjasa untuk mengembangkan ilmu Kasumedangan ini yang sekarang menjadi kitab Nabawadatala, dikembangkanlah di Desa Cetengah. Akhirnya pada tahun 1995 ini beliau menyampaikanlah kitab Nabawadatala ini kepada anak yang kelima. Dalam 2 tahun ini akhirnya apa? Beliau mempelajari kitab Nabawadatala ini yang akhirnya pada tahun 97 ini diekspos ke seluruh Nusantara. Dari yang awalnya pemerintah tidak memberikan legalitas, dari beliau yang sangat berjasa ini, Buya Agus Muslim, akhirnya membuatlah perkumpulan Gusmus Raksa Jasad ini yang diambil dari kitab Nabawadatala ini, yang sekarang menjadi pilar utama dan menjadi mitra kementerian dalam kesehatan tradisional. Sehingga beliau berjuang sampai tahun 2026 ini, rekan-rekan semuanya, Gusmus Raksa Jasad sudah mempunyai legalitas. Bahkan sejarah ini tercatat di British Library di London. Luar biasa rekan-rekan, dan ini adalah kebanggaan bagi rakyat Indonesia karena ini menjadi jalan, menjadi perantara untuk kesembuhan masyarakat kita. Demikian rekan-rekan, itu adalah sedikit sejarah tentang keilmuan ini, di mana mudah-mudahan itu bisa menjadi penjelasan yang sedikit singkat tapi jelas untuk kita semuanya mengetahui bahwa di Indonesia ada satu metode kesehatan yang sangat
luar biasa, tradisi yang dipertahankan bahkan ribuan tahun dan sekarang ada di Indonesia. Baiknya, mari kita belajar dan mari kita ketahui bahwa nilai-nilai agung sejarah adalah nomor satu yang harus kita pertahankan agar kita punya jati diri dan kita juga punya harga diri. Cukup sekian dari saya, Dimas Fahruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.